Hai, Sobat Murim, selamat datang di dunia bayang. Loh, kok Sobat Murim sih? Kebiasaan lo bang, sering banget gonta-ganti panggilan buat pendengar. Iya, maksudnya channel ini welcome buat semua kalangan. Siapa aja boleh dengerin. Tua, muda, cewek, cowok, cakep, jelek, om-om, tante-tante, janda, Jonas. Dunia bayang welcome buat kalian. Terus kenapa sekarang manggilnya Sobat Murim? Simple. Karena tadi ada seorang pendekar yang mentransferkan tenaga dalamnya buat channel ini. Terima kasih pendekar Boyot. Berkat Anda saya berhasil naik ke ranah Divine Master. Oke, kelanjutan cerita Nano Machine Season 2. Nggak usah diceritain flashbacknya ya. Masih pada ingat kan? Jun Yeon abis ngebantai mata-mata yang menyusup ke grup Yongchun. Seperti apa lanjutannya? Nano, opening. Nano Machine Season 2 Chapter 49. Lim Kang, mata-mata dari fraksi Jeon Woo-kyung menatap Jun Yeon dengan mata gemetar. Setelah membunuh dengan memecahkan kepala seseorang, darah masih menetes dari tangan Jun Yeon. Lim Kang merasakan aura kekejaman, aura kengerian. Rasanya seperti dia sedang melihat iblis. Rasa intimidasi dari Jun Yeon mengambil alih seluruh ruangan. Jadi, dia sudah mengetahui apa akibat dari membunuh mata-mata. Lim Kang tidak pernah menyangka bahwa fraksi Jun Yujeng akan berani membunuh semua mata-mata yang dikirim oleh asosiasi Murim tanpa meninggalkannya satupun. Tunggu saja, seluruh Murim pasti akan menuntut balas. Lim Kang ingin mengatakan itu semua, tapi mengapa kata-kata itu hanya terucap dalam hatinya? Aura intimidasi Jun Yeon sedang menguasainya. Dia merasakan getaran menjalari tulang punggungnya, bulu kuduknya merinding. Lim Kang melihat ke arah pedang iblis langit yang digeletakkan begitu saja di atas meja. Apakah pedang iblis langit itu benar-benar pedang palsu? Tapi bagaimana jika pedang itu ternyata asli? Lim Kang tidak bisa mengerti mengapa nalurinya mengatakan kepadanya bahwa pedang di depan matanya itu adalah pedang yang asli. Dia merasa seperti dirinya telah terjatuh ke dalam jurang kebingungan yang mendalam. Dan bukan hanya dia yang tenggelam dalam jurang kebingungan itu. Orang yang berdiri di sebelahnya juga merasakan itu. Dia adalah Hwang Yeon-gyu, anggota fraksi Jeon Woo-kyung juga. Bukankah pedang iblis langit yang asli ada bersama direktur eksekutif Jeon Woo-kyung sejak dia merilis video itu? Orang-orang ini pasti sedang berusaha untuk menipu. Hwang Yeon-gyu memutuskan untuk mengungkapkan yang sebenarnya kepada semua orang di sini. Tapi jika dilihat dari situasi saat ini, dia menyadari bahwa semua orang sekarang telah mengetahui bahwa dia berasal dari fraksi yang berbeda dengan mereka. Menurut analisanya, rapat pemegang saham saat ini pasti diadakan karena fraksi Jun Yujeng telah melihat bahwa Jeon Woo-kyung memiliki pedang iblis langit dan telah menjadi Jeonma yang baru. Itu sebabnya mereka sekarang mencoba mempertahankan klan di bawah mereka. Pasti mereka sedang mencoba memanipulasi berita.
Mereka berbuat seperti ini seakan-akan mereka juga ingin mengatakan bahwa mereka juga memiliki Chunma. Setelah menilai situasinya beberapa saat, Huang Yongu akhirnya membuka mulutnya. Wahai para pemegang saham. Oh, tidak, maksudku anggota Ordo Iblis Langit. Sekarang tiba-tiba Jin Yeun mendekatinya dan mencengkram lehernya. Jadi, kau mencoba untuk membungkamku agar tidak menceritakan kebenarannya. Saat sedang dicekik oleh Jin Yeun, Huang Yongyu menatap dua orang lainnya. Dia mencoba memberikan aba-aba dengan tatapannya, berharap kedua rekannya itu mengerti dan menyampaikan maksudnya. Namun, kata-kata tak terduga keluar dari mulut Jin Yeun. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa yang bernama Jian Wokyung memiliki pedang iblis langit yang sebenarnya dan telah menjadi Chunma yang baru? Tatapan mata ketiga mata-mata itu melebar. Mereka berpikir mereka akan tutup mulut untuk mencegah kebenaran menyebar. Namun, orang yang mengaku Chunma yang palsu ini baru saja berani mengungkapkannya. Huang Yongyu hanya mampu menatap Jin Yeun. Lalu, dengan nada dingin, Jin Yeun melanjutkan kata-katanya. Sepertinya, jika aku melanjutkan untuk menjelaskannya, akan memakan banyak waktu. Bagiku, kalian ini hanyalah sekumpulan orang-orang bodoh yang ingin memutarbalikkan kebenaran. Jadi, tarik keluar matamu sendiri. Apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pada saat itu, mereka yang menyaksikan kejadian ini tidak percaya apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tangan Huang Yongyu bergerak dan mencoba meraih wajahnya sendiri. Dia mencoba menghentikan tangannya, tapi sepertinya tangannya tidak bergerak sesuai keinginannya. Tangannya bergerak terus menjangkau lebih dekat dan lebih dekat ke arah matanya. Seumur hidup, dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini kepada tangannya sendiri. Tidak. Dia terus berteriak saat tangannya sendiri merogoh rongga matanya dan mencabutnya keluar. Bola matanya ditarik oleh tangannya sendiri. Ketika bola matanya benar-benar keluar, wajahnya menjadi berlumuran darah. Ini pasti karena energi iblis langit. Manajer umum Hang Yurin, sang pemimpin klan suara, memalingkan wajahnya dari melihat itu. Sebagai seorang pendekar, dia telah melihat banyak darah, tapi dia tidak dapat melihat kekejaman yang terjadi di hadapannya. Energi iblis langit adalah sumber dari energi iblis. Jika seseorang tidak belajar bagaimana mengendalikan energi iblisnya, maka mereka tidak akan pernah bisa menolak perintah dari energi iblis langit. Mataku. Para pemegang saham yang sedang bersujud mengangkat kepala mereka untuk menatap Jin Yeun dengan perasaan takut. Tidak mungkin. Ini nggak mungkin. Huang Yongyu mencabut bola matanya sendiri. Mereka merasakan takut akan kekuatan energi iblis langit. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan dewa. Meskipun mereka tidak melakukan kesalahan, jantung mereka berdetak kencang. Lalu dengan berbisik, Jin Yeun berbicara kepada Huang Yongyu. Apakah kau dapat melihat kebenarannya dengan jelas sekarang? Meskipun dia tidak dapat melihat, saat dia mendengar kata-kata itu, dia merasa ketakutan.
Tolong maafkan saya. Dia memohon sambil menggosok tangannya. Chun Yeun lalu membuang Huang Yeongo dan kemudian menatap Lim Kang dan orang yang berdiri di sebelahnya. Ketika mereka menyaksikan Huang Yeongo, anggota dari fraksi mereka, mencabut bola matanya sendiri, mereka berdua hanya mampu terdiam. Apa yang harus kulakukan? Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dan rencana untuk menimbulkan kekacauan di dalam fraksi Cheonwoo gagal. Hanya ada dua hal yang bisa mereka lakukan. Percaya bahwa Cheon Woo-kyung adalah pemegang sebenarnya dari pedang iblis langit dan menemui ajal mereka di sini, atau meyakini bahwa orang di hadapannya ini adalah Cheonma yang sebenarnya. Apakah kau juga mempercayai bahwa aku adalah Cheonma yang palsu? Chun Yeun bertanya pada kedua mata-mata itu. Lim Kang berjuang untuk membuka mulutnya sendiri karena saat ini dia dalam penderitaan, kehancuran mental. Tetapi kemudian dengan tatapan penuh tekad dia berteriak, ada bukti bahwa kau bukan Cheonma yang asli. Bukti? Alis Chun Yeun terangkat saat dia mendengar kata bukti. Para pemegang saham lainnya yang mendengar kata itu juga kebingungan. Direktur Cheon Woo-kyung telah mewarisi wasiat Cheonma. Kau jangan mengaku sebagai Cheonma dengan mengarahkan pedang palsu padaku. Beraninya kau. Mendengar kata-kata Lim Kang itu, Cheon Yu-jung tidak terima dan berteriak. Tadinya dia berlutut dan membungkuk kepada Chun Yeun. Tetapi ketika dia mendengar bahwa pedang itu palsu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa marah. Tuan-tuan, para pemimpin klan dan para pemegang saham yang ada di sini, mereka semua tahu pedang iblis langit adalah objek suci dari sekte iblis. Tapi Dewa Iblis memiliki pedang lain, yaitu pedang naga putih. Lim Kang berkata seperti itu. Jadi itu sebabnya dia tidak kehilangan kepercayaannya sampai akhir. Lim Kang bahkan beranggapan bahkan jika kedua pedang itu palsu, Cheon Woo-kyung tahu bagaimana menggunakan sejarah untuk keuntungannya. Direktur Cheon Woo-kyung, dia telah menemukan sisa-sisa Dewa Iblis yang telah menghilang 1000 tahun yang lalu. Anda semua tahu apa yang saya bicarakan, bukan? Cheon Woo-kyung memiliki 2 pedang. Dia adalah Cheonma. Dewa Iblis ingin dia menyatukan sekte dan membawa. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Hang Yurin tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya dia, para eksekutif senior lainnya juga bereaksi sama. Merasa frustasi. Mata-mata lainnya yang bernama Hang Buwon berteriak, Beraninya kau mengejek kehendak Dewa Iblis. Kehendak Dewa Iblis? Hang Yurin tertawa sambil mendekati Buwon. Saat sudah mencapai Buwon, dia berhenti tersenyum tertawa dan menendang Buwon di kakinya untuk memaksanya berlutut. Lalu dia menjambak rambut Buwon dan dia berkata, Tuan Cheonma, tolong izinkan saya untuk memenggal kepala orang berdosa yang berani dengan bodohnya menggunakan gelar Anda. Buwon pucat mendengar kata-katanya itu. Tapi Chun Yeun tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan tangannya ke langit-langit. Dan dengan suara benturan yang keras, langit-langit seperti terhantam. Dan sesuatu masuk ke dalam genggamannya.
Jin Yeon sekarang menggenggam sebuah pedang berwarna putih bersih. Ketika Jin Yeon mencabut keluar dari sarungnya, pedang putih bersih itu bersinar. Mereka merasakan energi aneh yang memancar dari pedang naga putih. Pedang yang terbuat dari tanduk Imogi. Itu pedang naga putih. Iya, itu adalah White Dragon Sword. Para pemegang saham tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Salah satu dari dua senjata utama Demon God, White Dragon Sword, muncul di depan mata mereka. Buwon tampak bingung melihatnya. Betapa lucunya. Apakah kau mengatakan bahwa dia mewarisi wasiatku? Mendengar kata-kata Jin Yeon, para pemegang saham panik dan bingung. Orang ini, pemuda ini, menyebut dirinya sebagai dewa iblis. Selama ini mereka mengira bahwa Jin Yeon ini adalah Cheonma yang baru. Mereka tidak menduga kalau dia adalah Cheonma kedua, orang yang memiliki gelar dewa iblis. Sambil menggelengkan kepalanya, Jin Yeon mengulurkan tangan ke arah pedang iblis langit yang diletakkan di atas meja. Pedang hitam itu mendarat di hadapan Buwon. Lalu Jin Yeon memerintahkan, "Ambil pedangnya." Pada saat itu, bertentangan dengan keinginannya sendiri, tangan Buwon terulur ke arah pedang. Tangannya menggenggam pedang iblis langit. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Hwang Yeon-gye mencabut bola matanya sendiri. Aku dipaksa mengikuti perintahnya. Pembuluh darah di punggung tangan Buwon mulai menonjol. Pembuluh darah berwarna biru berubah menjadi hitam dan hal aneh terjadi. Apa ini? Buwon bingung dengan energi aneh yang masuk ke dalam tangannya dan mencoba melawannya. Namun tidak peduli apa yang dia lakukan, energi yang masuk ke tubuhnya terus berakselerasi. Matanya melebar. Semakin dia menolak, semakin energi itu menguasainya. Dia merasakan kegelapan tanpa akhir dan aura iblis yang kejam. Apakah ini energi iblis? Pada saat itu, dia melihat seekor Imogi sedang membuka mulutnya dan mencoba untuk menelannya. Ya, tidak! Dia tiba-tiba berteriak. Orang-orang yang menyaksikannya kebingungan. Dia hanya menggenggam pedang iblis langit, tapi mengapa dia berteriak? Ada apa dengan dia sebenarnya? Mereka tidak mengerti mengapa tubuh Buwon berlumuran darah berwarna hitam. Tiba-tiba, dia berhenti berteriak dan bergumam. Imogi hitam, pergilah, jangan makan aku. Pembuluh darah pecah di seluruh tubuh Buwon, dan ketika Hang Yurin melepaskan rambutnya, dia ambruk di lantai. Jin Yeon melihat satu-satunya mata-mata yang masih berdiri, Lim Kang. Bagaimana? Apakah kau pikir pedang iblis langit adalah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun? Tidak ada yang dapat memegang pedang iblis langit kecuali dia mewarisi energi iblis langit. Mendengar kata energi iblis langit, mata Lim Kang bergetar. Ada legenda dalam sejarah Sky Demon Order. Legenda tentang energi iblis langit yang menghilang bersama dengan Cheonma kedua. Tidak ada pemilik energi iblis yang bisa tidak mematuhi energi iblis langit. Itu adalah sebuah kalimat yang sering dianggap hanya sebagai legenda belaka. Karena setelah menghilangnya Jin Yeon, penguasa sekte iblis ke-24, tidak ada lagi yang mewarisi energi iblis langit.
Tidak mungkin. Energi iblis langit. Bukankah Chunma kedua menghilang bersamanya? Berlutut. Tanpa dia inginkan, lututnya menyentuh lantai. Dengan mata gemetar, dia bergumam. Energi iblis langit. Dia benar-benar merasakan energi iblis langit. Dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Lalu Chunyun mendekati dia dan bertanya, "Tadi kau bertanya siapa aku. Jadi sekarang kau pasti sudah tahu apa jawabannya." Pada saat itu, Lim Kang membenturkan kepalanya ke lantai dan berteriak, "Aku, Lim Kang, anggota tidak penting dari Ordo Iblis Langit Besar, menyapa Tuan ke-24 yang dikenal sebagai Chunma generasi kedua, Dewa Iblis."